Sotihotu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk seluruh pemirsa TVRI yang terkasih dan juga berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat menjumpai Anda dan juga akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan, tentunya dalam program Lentera Dhamma. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang tentunya sangat relate di kehidupan sekarang ini, yaitu bagaimana perkembangan zaman dan juga regenerasi yang ada di antara masyarakat. Nah, untuk itu tema kita pada hari ini yaitu Buddhisme generasi Z, dan juga kita akan berbincang tentang Buddhisme Gen Z ini bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama Vio kali ini, yaitu ada Ko Sabda. Untuk itu langsung saja kita sapa dan juga berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita kali ini. Halo, Namo Buddhaya, Mas Namo Buddhaya, Vio. Oke, gimana? Namo Buddhaya, teman-teman pemirsa TVRI sekalian. Oke, disapa dulu ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah menyapa dulu pemirsa. Iya. Oke. Ya, Gimana paling kabarnya? pertama, ya. Gimana Terima kabarnya, kasih Ko? banyak, Vio. Kabar baik. Masih baik. bertahan. Oke, masih survive ya? Iya, masih bertahan hidup ya. Oke, kalau berbicara tentang bertahan hidup, tentunya pasti ada kesibukan atau aktivitas yang dilakukan oleh Ko Sabda ini dalam kesehariannya, mungkin seperti apa kok? Oke, jadi kesibukan saya akhir-akhir ini karena kebetulan saya musisi, sekalian produser musik juga, jadi akhir-akhir ini saya sibuk, nggak sibuk juga sih ya, sedang melakukan persiapan lah untuk memajukan, mengkaryakan lah seniman-seniman muda, khususnya yang beragama Buddha di Kota Makassar. Oke, luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini, bahwa ada seorang pemuda dan juga bertalenta tentunya, juga pastinya berpengetahuan luas nih, bisa menjadi narasumber pada kali Z ini. juga. Oke, ternyata tentunya pasti masih berjiwa muda dan merupakan generasi Z ya, Ko Sabda. Betul sekali. Mungkin sebagai pengantar nih Ko Sabda, kita kan sudah berkenalan dan juga menanyakan kabar. Tentunya pada kesempatan kali ini yang berbahagia kita akan membahas tentang Buddhisme generasi Z khususnya. Nah, mungkin sebagai awalan juga kita bagusnya mungkin menceritakan sejarah, berbicara tentang sejarah dulu nih kok. Mungkin kalau pertanyaan dari sejarah ini, bagaimana sih Buddhisme bisa bertahan kurang lebih 3.000 tahun lamanya hingga saat ini? Lantas juga ada regenerasi yang hadir, itu kalau dari segi pandangan Ko Sabda sendiri melihat fenomena seperti ini bagaimana kok? Oke, baik. Nah, pertama ini karena tentunya saya masih generasi Z dan kayaknya Vio juga ini masih generasi Z. Tentu saja. Jadi kita membahas Dharma, membahas ajaran Buddha hari ini dengan gaya anak muda dong tentunya ya. Siap. Nah, jadi agama Buddha kan kalau kita perhatikan, kalau kita sudah lihat masanya, dia memang sudah hampir 3.000 tahun, kurang lebih hampir 3.000 tahun. Otomatis dalam waktu 3.000 tahun itu banyak sekali perubahan-perubahan, banyak sekali penyesuaian yang yang sudah dihadapi oleh Buddhisme sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat penyebaran Buddhisme, tentunya teman-teman sudah tahu ya, Buddhisme itu lahir dari India. Oke. Betul. Dan dalam perjalanannya penyebaran Buddhisme, penyebaran Dharma sendiri itu ke berbagai negara, termasuk ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia sendiri ya. Tentunya karena perbedaan geografis, perbedaan sosial budaya, kultur dan sebagainya, Buddhisme itu banyak sekali modifikasi yang terjadi gitu. Jadi Buddhisme yang sekarang kita jalankan ya, yang sekarang kita praktekkan, agama Buddha tanda kutip, itu memang sudah mengalami modifikasi dan tentunya berbeda dari yang pertama kali dibabarkan oleh Sang Buddha. Berbeda, iya, tapi esensinya tidak lari. Ya, oke. Ya. Jadi itu yang menjadi satu kunci, esensinya tidak lari. Walaupun ada modifikasi, esensi Dharma itu tidak lari. Oke, betul, nah, betul. Jadi karena banyak sekali perubahan entah itu sosial budaya, entah itu perubahan dari segi peradaban dan sebagainya, itu memang bisa dibilang menjadi satu tantangan, tapi tidak susah bagi Buddhisme. Tidak susah. Kenapa? Karena Buddhisme itu agama yang luas. Ya, bukan agama sih sebenarnya, itu ajaran yang luas sekali. Jadi dia nggak punya dogma yang mengikat, nggak punya dogma yang seperti apa gitu lah. Jadi
dia masuk kemanapun bisa, Ya. dia masuk kemanapun bisa, tapi memang tetap ada tantangan-tantangan. Jadi misalnya kalau kita lihat ketika Buddhism masuk ke Tiongkok ya, itu sekitar tahun 400-an Masehi ya, itu para sangga, anggota sangga, biksu, biku itu nggak boleh pindah patah. Jadi mereka nggak boleh berderma makanan, meminta derma makanan, nggak sama kayak di India. Makanya sekarang kalau kita lihat biksu Mahayana itu nggak bisa berpindah patah. Kenapa? Karena zaman itu mereka dilarang sama kaisar. Jadi ada satu kaisar waktu itu bernama Liang Wuti. Dia karena menjadikan Buddhism sebagai agama negara, dia mengatakan bahwa sangga itu harus punya martabat. Dan menurut orang Tiongkok, berpindah patah itu adalah tindakan seorang pengemis, gitu. Padahal sebenarnya asal kata biku, biksu itu sebenarnya pengemis sebenarnya. Karena Buddha menganjurkan kita untuk para biku ya khususnya untuk hidup sederhana. Itu. Nah, seperti itulah kira-kira perubahan-perubahan yang memang tampaknya vital, tampaknya esensial, tapi sebenarnya tidak. Esensi Dharma itu masih tetap ada. Itu. Dan tentunya itu juga yang harus di dalam kepala kita tuh udah harus khatam gitu, bahwa esensi Dharma tuh nggak boleh berubah sama sekali. Itu kira-kira seperti itu. Jadi boleh dikatakan tadi dari penjelasan Kosabda ini bahwa memang ada perubahan mungkin pasti akan terjadi. Tapi walaupun ada perubahan yang mungkin bisa dikatakan secara signifikan, ada terlihat secara kasat mata juga seperti itu, tapi esensinya tidak berubah begitu. Betul ya. sekali. Nah itu kan tadi berbicara tentang sejarah Buddhisme nih. Kita kalau bicara sejarah kan masa lalu kan, jadi saya nggak berani bicara terlalu banyak. Karena, Tapi sebenarnya tadi udah cukup panjang Kosabda. Ya, lantas untuk tema kita pada hari ini kan Buddhisme khususnya di generasi Z nih. Generasi Z. Kosabda. Kalau dari Kosabda sendiri secara personal memandang generasi Z ini, mungkin penjelasannya yang bisa diberikan atau deskripsi singkat tentang generasi Z itu seperti apa, dan juga mungkin dari segi karakteristik atau usianya itu seperti apa? Silakan. Nah, orang biasanya salah paham dikira itu milenial, kan biasa kita dengar tuh kan kaum milenial. Dikira itu generasi Z, padahal bukan. Jadi milenial tuh yang lahir sebelum kita ya. Jadi generasi Z itu yang rata-rata lahirnya tuh akhir 90-an, misalnya dari tahun 95 biasanya kalau tolak ukurnya, sampai 2012. Ada yang bilang 2010, ada yang bilang 2012 gitu. Jadi generasi Z itu lahir bener-bener saat teknologi itu udah sedang maju-majunya. Ya itu kan? terhitung tahun 95 kira-kira ya. Karena kalau kita lihat dari tahun 90-an akhir itu kan sudah sangat canggih sekali kan. Apalagi sudah ada internet, sudah ada alat komunikasi jarak jauh. Walaupun mungkin kalau kita di Indonesia, kita agak merasakannya mungkin 2000-an kali ya. Tapi kalau di dunia secara internasional itu sudah dari tahun 90-an. Nah, karena generasi Z itu lahir dari zaman yang sangat kencang teknologinya, ya. Jadi otomatis mereka punya behavior yang unik juga gitu. Berbeda tentunya. Yes, betul. Jadi yang saya baca dari beberapa jurnal itu punya 3 behavior yang unik lah di generasi Z. Apa itu, Behavior atau kelakuan tindakannya. Yang pertama itu identitas mereka. Jadi manusia generasi Z itu kebanyakan suka mempertanyakan identitas. Makanya jati diri ya gitu. Jadi sekarang kan kita lihat di dunia luar kan biasanya, apalagi di negara-negara barat, biasanya generasi Z tuh sudah mulai bilang, saya bukan laki-laki, saya bukan perempuan, jangan panggil saya laki-laki. Gender saya nggak bisa didefinisikan. Itu karena masalah identitas. Jadi mereka sangat itu sekali dengan identitasnya mereka. Yang kedua itu adalah komunaholic. Ya, jadi orang generasi Z itu seneng banget ngumpul gitu, senang nongkrong, ya kan? Senang nongkrong. Kalau Kosabda gimana? Ya nongkrong juga sih. Jadi senang berkumpul, berkomunitas, membentuk organisasi dan sebagainya itu. Jadi dengan tujuan macam-macam juga tentunya. Tapi untuk lebih seringnya ya untuk have fun, untuk apa gitu. Dan yang ketiga, mereka tuh sering mempertanyakan kebenaran. Lebih kritis gitu ya? Yes, mereka lebih kritis. Karena kan teknologi ini sudah canggih kan, beda dengan zaman milenial, generasi X, yang dimana informasi cukup sulit didapatkan. Jadi ketika misalnya orang tuanya menjelaskan, ya
dia cuma iya aja, generasi X cuma cuma serem iya. gitu ya. Tapi kalau generasi Z enggak, mereka nggak mau gitu. Mereka harus yakin oh ini kebenaran gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya, lebih Dan kritis iya ya. sekali, begitu kritis mereka. Itu kurang lebih behaviornya generasi Z gitu. Apa Vio juga ngerasa kayak gitu? Sebenarnya tergolong juga sih. Iya. Karena emang kan umur kita ini bisa masuk kategori generasi Z, Kosabda. Iya, berarti udah spill umur dong ini. Secara nggak langsung. Iya. Oke. Nah, dari penjelasan dari Kosabda ini mungkin ada 3 behavior yang memang ada di dalam diri generasi Z khususnya. Lantas menjadi pertanyaan juga nih, Kosabda, keunikan seperti apa sih yang dimiliki oleh baik itu pribadi generasi Z maupun ketika mereka berkumpul nih? Silakan. Jadi ya tadi seperti saya bilang itu keunikan mereka yang paling mencolok adalah mempertanyakan kebenaran. Mereka real gitu. Jadi mereka susah lagi dijual misalnya nanti mau masuk surga gini itu mereka sudah susah gitu. Makanya ya jadi makanya mereka lebih kritis gitu. Lebih kritis, lebih berfilsafat lah istilahnya, kalau istilah akademisinya lebih berfilsafat. Itu keunikannya sebenarnya. Iya. Berarti memang poin utamanya atau juga kunci utama dari generasi Z ini adalah mencari kebenaran dengan secara kritis begitu ya. Berarti ini yang menjadi pembeda antara generasi Z dengan sebelumnya. Kurang lebih Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa generasi sebelumnya juga punya pemikiran seperti generasi sekarang ini kan? Iya, pasti ada yang individu seperti itu. Lantas dengan adanya penjelasan yang tadi disampaikan oleh Kosabda ini tentunya juga menjadi tantangan sendiri juga ya bagi Buddhism dalam menghadapi kekritisan generasi Z khususnya. Itu dari sudut pandang Kosabda sendiri melihat generasi Z dan juga nantinya akan menghadapi tantangan khususnya di Buddhism itu seperti bagaimana? Oke, jadi kalau menurut saya sih itu bisa sebagai menjadi suatu tantangan, tapi bisa menjadi benefit juga bagi Buddhism. Kenapa? Karena kita sudah diajarkan sama Sang Buddha kan, bahwa kita jangan langsung mengiyakan sesuatu yang dikasih tahu kan. Kita harus menyelidiki dulu, kita harus pastiin dulu lah gitu. Don't just believe, ehipasiko. Datang dan buktikan. Nah, ini tentunya juga yang menjadi menjadi satu nilai tambah bagi Buddhism untuk generasi muda, generasi Z ini ya. Karena mereka mau karena mereka kritis kan. Sementara di Buddhism mereka diajarkan jangan langsung percaya. Even kata-katanya Buddha jangan percaya. Jangan langsung percaya gitu kan. Jadi mereka pasti tentunya kan merasa tertantang. Saya juga pribadi sebagai generasi Z, saya juga sering merasa tertantang sama Buddhism karena di situ Buddhism mengajak kita jangan percaya langsung, benar-benar buktikan dulu, itu kan. Tapi memang ada juga beberapa poin-poin ajaran Buddha, poin-poin Dharma yang masih belum agak sulit lah diterima sama generasi Z. Yaitu seperti saya bilang tadi bahwa kita bisa masuk surga, kita di alam selain alam manusia ada alam dewa, kelahiran kembali, itu memang masih agak sulit masuk di kepalanya generasi Z karena mereka kan dalam tanda kutip realita gitu, realistis ya gitu. Jadi mereka nggak ngambil di situ. Jadi mereka ngambil poin Dharma yang mereka bisa pakai kehidupan sehari-hari. Itu kerennya. Jadi menurut saya bisa masuk juga karena Buddhism juga nggak mengajarkan, nggak memaksa kita untuk ya harus percaya di luar alam manusia itu banyak alam, banyak apa itu karena itu bunga-bunga aja, pengetahuan tambahan aja. Yang paling penting adalah melaksanakan Dharma. Gitu. Mungkin seperti statement atau juga yang disampaikan oleh Kosabda ini bahwa ada janji-janji kamu akan masuk surga seperti itu kan. Ini kan hanya asumsi, masih menjadi asumsi gitu ya kan. Tentunya kita harus mengendalikan diri sendiri untuk menuju ke arah sana gitu ya. Betul. Nah, kalau berbicara tentang menuju ke arah sana, Kosabda, tentunya ini kan berbicara tentang sistem. Nah, kalau dari generasi Z dan juga generasi sebelumnya, bagaimana sih mereka mempraktekkan Dhamma, sistem mereka nih? Apakah ada perbedaan atau juga hampir sama atau gimana? Jadi dari beberapa jurnal yang saya baca dan dari beberapa guru-guru spiritual juga, kebanyakan orang beragama itu punya 2 tipe. Yang pertama, mereka beragama itu untuk mencari kebahagiaan di kehidupan setelah kematian.
gitu. Jadi mereka pikir, oke, saya harus beragama, saya harus berbuat baik supaya kalau saya mati nanti saya bisa bahagia gitu. Ada bekal begitu Yes, ada bekal gitu. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang menggunakan ajaran itu, menggunakan agama itu sebagai pedoman hidup mereka gitu. Jadi mereka nggak peduli nanti setelah mati dia mau kemana, nggak peduli. Tapi mereka berpikir bagaimana hidup saya bisa lebih baik bagi orang lain, bagi diri saya sendiri, bagi lingkungan. Nah, jadi sorry tadi apa? Bagaimana? Apakah ada perbedaan cara mereka mempraktekkan, khususnya dari generasi Z mempraktekkan Dharma, mempraktekkan ajaran Buddha? Ya tentunya karena tadi mereka kritis, mereka realistis, otomatis mereka agak kurang seneng, termasuk saya pribadi ya. Saya kurang seneng itu melakukan ritual-ritual yang muluk-muluk gitu. Iya betul, itu saya harus akui karena ritual itu kan memang niatnya baik, maknanya sangat indah sekali. Tapi bagi generasi Z, ini yang saya lakukan ritual ini, saya kan bisa lakukan yang lebih mudah. Lebih efisien gitu ya. Lebih efisien. Memang mencari yang irit waktu. Betul sekali. Dan memang karena kurangnya informasi dari generasi X, ya. Jadi ini juga menjadi satu tembok penghalang bagi generasi Z mempraktekkan Dharma. Saya pernah ada satu ibu, dia ini orang pintar, generasi X. Dia tuh salah satu cendekiawan, tapi dia nggak paham tentang Buddhism, tapi dia menjalankan ritualnya karena orang tuanya kasih tahu dia kan. Jadi dia menjalankan saja tanpa mengerti maknanya. Ketika anaknya yang masih masuk generasi Z bertanya, mempertanyakan gitu ya? Iya, Ma, ini saya sembayang, saya haturkan persembahan kepada para dewa, kepada Buddha. Ini tujuannya apa sih, Ma? Dan tau nggak jawabannya? Nggak tahu juga, Nak. Jadi, jadi ibunya nggak tahu. Akhirnya si anaknya ini ya karena dia merasa dia di Buddhism saya hanya melakukan ritual kosong, ya udah saya belajar keyakinan lain aja gitu. Jadi inilah menjadi gap antar generasi X dan Z ini soal penyebaran Dharma karena kurangnya informasi. Sementara generasi X masih punya mentalitas kebanyakan menurut aja gitu. Apa yang dikatakan sama yang lebih tua oke. Sementara generasi Z nggak mau kayak gitu. Jadi kalau mereka mempraktekkan Dharma, mereka harus sure, mereka harus yakin dulu. Dharma ini benar-benar bermanfaat untuk mereka. Jadi itu juga menjadi alasan bahwa ya kayak ini misalnya kita ngobrol tentang Dharma kan. Kita ngobrolinnya tentang Dharma yang bisa kita pakai di generasi Z karena jujur ya di wihara-wihara ya para romo, para bante berceramah misalnya mari kita berbuat baik, mari kita gini. Mereka generasi Z merasa ya udah kita udah tahu kayak gitu, tapi kita butuh contoh realnya gitu. Contoh realnya gimana mempraktekkan Dharma, apalagi kita nih di kaum yang masih muda banget kan gitu. Muda banget ya. Si paling muda. Iya. Jadi apalagi sekarang kan banyak sekali sumber-sumber kan dari YouTube lah, dari mana apalagi setelah pandemi kan itu seminar online, ceramah online yang begitu banyak. Jadi memang akan ada sedikit keunikan lah mempraktekkan Dharmanya generasi Z. Jadi mereka lebih praktikal Dharma. Dharma yang bisa mereka aplikasikan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sekedar gitu ritual-ritual saja. Tapi bukan berarti ritual itu nggak baik ya. Ritual itu punya makna yang luar biasa. Cuman memang harus ada penyesuaian, harus ada penginformasian makna yang sebenarnya. Betul. Ya. Berarti bisa dikatakan dari penjelasan Kosabda ini tadi kan mengatakan bahwa ritual-ritual itu kan tidak ada salahnya seperti itu kan? Iya, tidak ada salahnya. Lantas menjadi pertanyaan juga nih pastinya buat penonton kita, pemirsa di rumah mungkin. Bagaimana sih Kak Kosabda sendiri mempraktikkan Dharma khususnya sebagai generasi Z? Apakah memang sudah melupakan tradisi-tradisi atau masih melakukan tapi sudah mengetahui esensinya sendiri? Gimana? Kalau bagi saya ya, saya karena seorang seniman. Jadi tentunya saya juga senang sama ritual-ritual Buddhism karena ritual Buddhism itu adalah pengejawantahan dari seni, dari budaya, dan itu indah banget itu. Tapi mungkin nggak banyak orang yang berpikir kayak saya. Dan tentunya juga ada beberapa yang saya karena menurut saya nggak sesuai, menurut saya nggak gimana ya? Relevan gitu ya? Iya nggak relevan untuk saya, jadi saya tinggalkan gitu. Termasuk jujur, saya sudah jarang ke wihara. Kenapa? Karena saya merasa bahwa wihara itu adalah tempat kita bermukim.
mempraktekkan dharma ya. Jadi bukan sebuah keharusan kita datang ke wihara, enggak. Jadi ke wihara kita datang untuk mengkondisikan kita belajar dharma. Nah, jadi menurut saya kita bisa praktek dharma dimanapun, termasuk bukan di wihara sekalipun. Nah, jadi saya belajar menggunakan teknologi yang ada, menggunakan sosial media apa yang ada, termasuk penyebaran dharma juga. Karena saya melakukan penyebaran dharma lewat seni, lewat musik, lewat sosial media. Nah, itulah yang saya pakai kira-kira untuk mempraktekkan dharma dan menyebarkan dharma yang saya praktekkan. Karena saya nggak berani mengajarkan dharma yang saya nggak praktekkan. Kalau kita kutip kata-katanya Mahatma Gandhi, jangan ngajarin orang berhenti makan gula kalau diri sendiri masih makan gula. Tuh. Oke, ini kan tadi Ko Sabda agak spill sedikit ya bahwa seorang musisi dan juga kalau bisa dikatakan tentunya juga ada relevan juga dengan Buddhism, bagaimana Ko Sabda mempraktekkan Buddhism itu sendiri dengan menjadi seorang musisi. Nah, tentunya juga ada pertanyaan kok, bagaimana sih pendapat Ko Sabda tentang musik, khususnya di Buddhisme, mungkin sebelum kita ke closing statement. Oke. Nah, ini sudah menjadi topik yang hangat lah ini di berbagai tempat lah, termasuk musik dan Buddhism. Karena menurut sebagian orang, musik itu adalah salah satu alat untuk memanjakan indera. Kasih tahu ya kalau mau habis waktunya ya. Nah, jadi ketika musik sebagai alat untuk memanjakan indera, ya itu salah. Gitu. Dan menurutku semua hal itu bisa menjadi alat untuk memanjakan indera. Termasuk apa? Termasuk sembahyang, termasuk membaca parita, meditasi. Kalau itu kita gunakan untuk memanjakan indera, itu sudah salah, walaupun tampaknya benar. Nah, termasuk musik itu. Jadi kalau musik itu kita pakai sebagai media penyebaran dharma, kita pakai untuk menjadi kedamaian bagi orang lain, membawakan pesan-pesan yang positif, itu tentunya menjadi satu hal yang bagus kan. Berarti ini tergantung niat dan juga maksudnya seperti itu. Betul sekali. Soal itu memanjakan indramu atau enggak, itu dari kamu saja gitu. Bahkan mempraktekkan dharma yang sesuai teks Tripitaka pun, kalau itu membuat indera kita menjadi manja, tetap sama aja. Oke, siap. Luar biasa sekali penjelasan dari Ko Sabda ini. Tapi untuk sebagai closing statement nih, mungkin ada ajakan yang mau disampaikan oleh Ko Sabda terkait Buddhism, khususnya di generasi Z, silakan. Oke. Nah, teman-teman pemirsa TVRI yang di rumah, terutama yang masih generasi Z ya, laksanakanlah dharma, praktekkanlah dharma sesuai dengan zamanmu, ikuti zamanmu, lakukan yang menurutmu positif, tapi jangan sekali-sekali meninggalkan esensi dharma. Nah, bagaimana supaya tidak meninggalkan esensi dharma? Belajarlah ajaran Buddha dengan guru yang kompeten, di media yang kompeten, dan di tempat yang kompeten. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa sekali ya. Mari kita bikin applause ya mulia. Sesama generasi Z nih, Ko Sabda. Oke, terima kasih Ko Sabda. Terima kasih banyak, Vio. Agar kiranya mungkin informasi yang walaupun singkat sekali, cukup singkat ya, pada pembahasan kita hari ini, tentunya semoga bermanfaat bagi seluruh pemirsa yang sedang menonton dan juga khususnya generasi Z. Oke, sadu. Akhir kata saya ucapkan Anumodana, Sotihotu, Namo Buddhaya, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih. Peduli banyaknya nilai kebajikan, ku kan tetap bertekad untuk melakukan. Tak peduli begitu banyaknya tantangan, ku kan tetap melangkah untuk melakukan. Tiada akan surut semangat damai. Lahir tua sakit mati tak terelakkan. Ayolah kawan, sadarlah kita semua, hidup ini semua tak kekal adanya. Marilah bersama melaksanakan sila. Walau tantangan
raihlah kawan. Lahir tua sakit mati tak terelakkan. Ayolah kawan, sadarlah kita semua, hidup ini semua tak kekal adanya. Marilah bersama melaksanakan sila. Walau tantangan, rintangan terbentang hebat, namun tekad kuat mengalahkan segalanya. Maju semangat damai, raihlah kawan. Oh, lahir tua sakit mati tak terelakkan. Ayolah kawan, sadarlah kita semua, hidup ini semua tak kekal adanya. Marilah bersama melaksanakan sila. Walau tantangan, rintangan terbentang hebat, namun tekad kuat mengalahkan segalanya. Maju semangat damai, raihlah kawan.